Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Lambaikan tangan. Apa kabar? Tuhan Yesus luar biasa. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus sangat baik. Dulu, sekarang dan selamanya. Kasih-Nya dan kuasa-Nya tetap sama. Mari kita awali persekutuan online pada malam hari ini. Kita beri tanda kemenangan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan yang boleh kami rasakan dari pagi, siang, hingga petang malam hari ini Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan mengikuti persekutuan online, Tuhan yang akan jamah, Tuhan yang akan rawat setiap keberadaan umat-Mu. Apa yang umat-Mu rasakan Tuhan, Engkau sungguh baik atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, beracaralah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena Engkau sungguh Allah yang setia, kasih-Mu tiada pernah berubah. Engkau tidak hanya mendengar, tapi Engkau menjawab setiap doa. Katakan, Tuhan baik, kasih setia-Nya tidak pernah berubah. Sikala-wala-wala. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan dengan penuh iman. Jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan, Bapa, Kau setia, Kau mulia, Kau baik atas setiap hidup kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan.
Yesus, setiap kebaikan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau baik atas setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap ucapan syukur dari anak-anak-Mu Tuhan. Engkau luar biasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biar damai, sejahtera, dan sukacita boleh melimpah atas setiap kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memuji, kami akan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, baik kita memuji nama Tuhan, kita katakan, Tuhan Yesus Allah yang perkasa, kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tidak akan berubah, walaupun Tuhan berjanji. Kita imani dan Tuhan rasakan Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan, segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama, tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Tuhan, puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Ku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Yesus, katakan dengan iman, Allah kita sungguh perkasa, kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan, segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah perkasa, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Ku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Yesus, Puji Kau Tuhan, Kau Tuhan, Tuhan, dengan kekuatan-Ku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Katakan ajaiblah Kau, ajaiblah Kau. Lebih sungguh katakan ajaiblah Kau, ajaiblah Kau. Yesus, sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan luar biasa, kuasanya tidak berubah. Mari kita memuji Tuhan lebih sungguh lagi, karena Tuhan Maha Kuasa. Oh, haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian. Tuhan Raja Maha Besar. Mari saudara tepuk tangan. Angkat pujian yang terbaik buat Tuhan. Datang menyembah-Nya,
hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Rasakan rawatan dan hadirat Tuhan boleh mengalir memenuhi setiap hidup kita. Karena Tuhan satu-satunya juru selamat. Tuhan satu-satunya penebus kita. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami akan menikmati hadirat Engkau Yesus. Mari katakan dengan iman. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Angkat pujian Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan.
sukaya marakasi. Kiara barasi kiara bara sukaya marakasi kiara barasi kiara bara sukaya bara. Kiara barasi kiara bara sukaya marakasi. Kiara barasi kiara bara sukaya marakasi kiara bara barasi kiara maramara. Kiara barasi kiara bara sukaya marakasi. Kiara barasi kiara bara sukaya maramara maramara. Kiara maramara. Tuhan, inilah setiap penyembahan dari anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan disukakan untuk setiap pujian dan penyembahan dari kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dan kami percaya kami mempunyai iman yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan setiap pengajaran daripada Engkau. Engkau yang akan jamah si Wayuni Tuhan. Engkau yang tahu setiap keberadaannya Tuhan. Engkau yang akan sucikan dan kuduskan Tuhan. Biar firman yang Kau sampaikan Tuhan hanya daripada kehendak-Mu saja Tuhan. Berikan kami murid, biar duduk kami berdiam di hadapan Kau Tuhan. Mendengarkan setiap pengajaran yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami arahkan setiap doa dan ucapan syukur ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada kemuliaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan siswa Yuni. Oke, selamat malam, shalom semuanya. Apa kabarnya? Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu sekalian? Halo, shalom. Iya, terdengar. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kalau malam hari ini kita bisa kembali bersama untuk mengikuti persekutuan doa, untuk memuji Tuhan bersama-sama ya. Ini satu anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kita masih diberikan satu kesempatan. Kita diberikan satu kesehatan untuk kita boleh ikut hadir dalam persekutuan malam hari ini. Dan biarlah malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kita yang hadir lewat nanti firman yang akan disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan sebelumnya nama saya Cecilia Wahyuni, tapi saya biasa dipanggil Wahyuni. Saya melayani di persekutuan, satu komunitas anak muda yaitu Persekutuan Doa Anak dan Remaja Gracia. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang lain juga sudah pernah mendengar persekutuan doa ini. Saya melayani di sana bersama dengan suami dan anak-anak saya. Saya sudah menikah, saya mempunyai 2 orang putra, yang satu sekarang kelas 7 SMP dan yang satu lagi sekarang kelas 12 SMA. Puji Tuhan, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertumbuh bersama, melayani bersama di dalam persekutuan doa Gracia. Baik, malam hari ini tidak berlama-lama Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari Tuhan sendiri. Jangan lihat saya yang berbicara Bapak Ibu sekalian, tapi kita sama-sama mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya malam hari ini. Dan biarlah malam hari ini Roh Kudus yang memampukan kita, dan Roh Kudus membukakan telinga kita, membukakan hati kita untuk kita boleh mendengar sabdanya. Baik, malam hari ini kita punya satu tema atau satu judul. Saya diberikan satu judul oleh Cilian bahwa malam hari ini kita akan membahas satu yang namanya perumpamaan biji sesawi. Ya, saya boleh izin share screen sebentar ya. Nah, malam hari ini kita mau membahas tentang biji sesawi. Kenapa perumpamaan biji sesawi ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pelajari bersama, apalagi bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional, gitu kan ya. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk kembali, kita sebagai umat Katolik, kembali ayo kita baca Kitab Suci, kita belajar, gitu kan. Kalau yang setiap hari sudah membaca Kitab Suci, bulan ini lebih giat lagi untuk mendengar apa
yang Tuhan mau katakan kepada kita. Yang belum mungkin membaca kitab suci, mari, masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini kita siapkan kitab sucinya, kita mau baca dan belajar bersama-sama. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini biji sesawi, awalnya Bapak Ibu sekalian saya merasa ini biji sawi ya, sayur sawi ya. Apa hubungannya dengan sayur sawi? Ternyata berbeda antara biji sesawi dengan sayur sawi, Bapak Ibu sekalian. Ya, biji sesawi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di layar Bapak Ibu sekalian itu sangat-sangat kecil, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau diukur mungkin sekitar 1 mili gitu kan ya, 1 sampai 2 mili, kecil banget. Nah, kenapa? Ini dijadikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus untuk supaya kita boleh mengenal tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kenapa sih Tuhan Yesus selalu mengajar orang-orang banyak lewat perumpamaan? Ya, nah perumpamaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus itu enggak jauh-jauh Bapak Ibu dari kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita lihat perumpamaan yang saat ini disampaikan oleh Yesus adalah tentang biji sesawi, tentang tanaman atau tentang tumbuhan. Pada zaman itu banyak sekali dari orang-orang ya di sana itu pada zaman Yesus hadir dan mengucapkan perumpamaan ini. Di sana itu banyak sekali orang-orang yang mempunyai ladang atau kebun. Mereka itu berkebun, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka tahu ketika mereka berkebun atau mereka bekerja di ladang, apa yang harus mereka tanam, mereka tahu biji-biji apa saja yang harus mereka tanam. Dan mereka tahu biji yang terkecil dari biji yang ada, itu adalah biji sesawi. Ya, ini adalah paling kecil dari semua biji-biji yang pernah mereka tanam, biji sesawi. Dan mengapa Yesus membawakannya dengan perumpamaan? Yesus mau mereka itu mengerti dari kehidupan sehari-hari yang mereka jalani, bukan dengan kata-kata yang kata-kata yang wah, bukan dengan kata-kata yang tingkat tinggi mungkin Bapak Ibu sekalian, tetapi dengan kata-kata sederhana Tuhan Yesus mau menyampaikan perumpamaan ini supaya dimengerti oleh orang banyak. Ketika mereka sudah mengerti, mereka mau hidup di dalam kerajaan Allah. Dan setelah itu juga mereka mau bertumbuh di dalam iman, pengenalan mereka akan siapa Allah mereka. Ya, itulah mengapa Yesus selalu membawakan pewartaan atau kabar baik Injil ini lewat perumpamaan. Lalu kita melihat tentang biji sesawi. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu yang sering membaca kitab suci, perumpamaan biji sesawi ini bisa kita temukan ya di dalam Injil Matius, Markus ataupun Lukas ya. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas ini disebutkan tentang biji sesawi. Tapi malam hari ini kita mau sama-sama melihat di dalam Injil Markus ya. Nah, dalam Markus bab yang keempat, ayat 30 sampai 34. Saya akan bacakan perlahan-lahan. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini sedang memegang kitab sucinya, boleh juga kita sama-sama membacanya di dalam kitab suci ya. Markus bab yang keempat, ayat 30 sampai 34. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara
tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi, melihat kembali biji sesawi yang sangat-sangat kecil. Tetapi melalui biji sesawi ini menjadi sangat istimewa bagi Yesus untuk menceritakan tentang biji sesawi ini. Ya, biji ini ukurannya memang kecil, Bapak Ibu sekalian. Lebih kecil dari merica. Mungkin buat ibu-ibu yang suka masak gitu kan ya, punya merica yang suka ditumbuk. Nah, ini lebih kecil dari merica gitu kan ya. Nah, kenapa ini itu sangat istimewa dan kenapa ini dijadikan satu perumpamaan oleh Yesus? Memang dari ukurannya kecil, tetapi ketika biji ini sudah ditanam ya, dia punya potensi yang besar. Potensi apa? Dia menjadi satu pohon yang besar, malah tinggi sekali. Katanya bisa sampai 3 atau 5 meter, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita sebagai manusia kadang berpikir, aduh kalau bijinya kecil, ntar jadinya segede apa ya, gitu kan. Betul Bapak Ibu sekalian. Tetapi malam hari ini kita lihat, walaupun kecil, tapi gitu kan, dia bisa menjadi satu pohon yang besar. Malah pohon ini bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya, ya. Nah, kalau bicara tentang biji, Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang benih tanaman, betul ya. Yang namanya benih itu, yang namanya biji itu kalau belum ditanam atau ditaruh di tanah, dia akan tetap menjadi biji saja. Tetapi kalau biji itu ditanam di dalam tanah, lalu diberikan air, dan biji itu kena oleh air, biji itu akan menjadi satu benih, satu awal tumbuhnya satu tanaman. Ya. Dan biji ini akan pecah lalu mengeluarkan tunas. Yang tunas itu akan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, tidak menyolok, akan menjadi satu tanaman. Betul, Bapak Ibu sekalian? Walau lewat satu biji, mau itu biji yang kecil atau yang besar, dia bisa menjadi satu tanaman yang besar. Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus mau menceritakan tentang biji sesawi, bukan hanya menceritakan tentang ukurannya saja yang kecil, tetapi tentang proses yang ada di dalamnya, dan juga tentang apa sih yang bisa didapatkan dari biji sesawi ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lihat kembali, ayat 31 tadi mengatakan, biji sesawi itu adalah yang paling kecil. Tetapi walaupun kecil, dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terkadang kita menyepelekan hal-hal yang kecil. Yang kayak gini nanti hasilnya juga jadi apa? Saya mah nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Orang lain lebih bagus kok suaranya dari saya tidak bisa menyanyi. Orang lain lebih pinter dari saya tidak bisa apa-apa. Kadang Bapak Ibu sekalian kita merasa diri kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi walaupun kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan sudah memberikan kita talenta, walaupun cuma satu talenta, walaupun mungkin itu kecil bagi orang lain, tetapi ketika Tuhan mau merubahnya menjadi sesuatu yang besar, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan. Dan ketika talenta yang kita berikan kepada Tuhan, walaupun kecil, Tuhan akan jadikan berkat, bukan cuma bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Walaupun kecil, tapi jadi besar. Sama Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Maksudnya apa? Dimulai dari hal-hal yang kecil kerajaan Allah itu, Bapak sekalian. Kalau kita lihat, kerajaan Allah ini dibangun oleh Yesus sendiri. Mungkin pada zaman Yesus menceritakan atau mewartakan tentang perumpamaan biji sesawi ini, orang-orang belum mengerti akan apa arti perumpamaan ini. Tetapi kita yang hidup di zaman sekarang, kita yang mungkin sudah sering membaca perikop ini, kita tahu apa arti dari perumpamaan biji sesawi. Padahal pada waktu zaman Yesus, orang-orang
belum mengerti kenapa Yesus menceritakan hal tentang biji sesawi ini. Kembali, kerajaan Allah Bapak Ibu sekalian dibangun melalui Yesus. Yesus yang sederhana sekali Bapak Ibu sekalian. Yesus yang lahir di Bethlehem. Kalau kita lihat kota Bethlehem adalah kota yang kecil. Tetapi dari kota yang kecil ini lahirlah Raja Damai, lahirlah Juru Selamat kita. Allah memakai hal-hal yang kecil untuk dijadikan berkat, untuk diubahkannya menjadi sesuatu yang besar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kalau kita lihat, tadi kalau benih itu jatuh di tanah, benih itu pecah atau artinya benih itu mati, baru benih itu menghasilkan tunas, Bapak Ibu sekalian. Sama kalau kita lihat Yesus sendiri. Yesus hadir di dunia ini. Yesus pada awalnya dia mewartakan kabar baik itu seorang diri. Tetapi Yesus memilih para murid. Siapa para murid yang ia ajak untuk sama-sama mewartakan kabar baik? Para murid ini bukan orang yang hebat, Bapak Ibu sekalian. Bukan orang yang punya pendidikan tinggi, tetapi orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus, mereka yang tidak dipandang sama sekali oleh orang-orang zaman itu. Murid-murid Yesus itu adalah para nelayan. Betul ya Bapak Ibu sekalian, nelayan yang kalau kita lihat, ya nelayan itu jauh dari kota, mungkin pendidikannya juga tidak sama dengan pendidikan orang-orang di kota. Mereka menganggap nelayan itu pekerjaan yang tidak ada artinya dibanding dengan mungkin seorang hakim atau mungkin seorang pengusaha atau mungkin waktu itu pekerjaan lainnya selain nelayan. Tetapi Yesus mau menggunakan para murid ini yang dianggap kecil, yang tidak dianggap sama sekali oleh orang-orang zamannya itu untuk bersama-sama dengan Yesus membawa kabar baik kepada dunia ini. Dari murid-murid Yesus menjadi para rasul. Murid-murid itu hidup bersama dengan Yesus, belajar dari Yesus sendiri. Sehingga akhirnya ketika Yesus harus wafat di kayu salib, dan setelah itu Yesus bangkit, dan Yesus memberikan mandat kepada para murid untuk meneruskan misi Yesus di dunia ini, yaitu membawa kabar tentang kerajaan Allah. Para murid juga bisa melakukannya. Melakukannya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Kita melihat para murid waktu itu memang ketakutan waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus disalib, bangkit. Mereka itu ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Takut dikejar-kejar. Wah, jangan-jangan kalau waktu itu menjadi murid Yesus tidak seperti sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa ikut misa online dengan gampangnya. Kita bisa pergi ke gereja dengan mudahnya tanpa rasa takut. Waktu itu yang menjadi pengikut Yesus itulah yang merupakan satu yang bukan ditakuti, tapi menjadi pengikut Yesus itu harus rela, harus siap mati. Karena kenapa? Dikejar-kejar. Yesus saja mau ditangkap, Yesus saja mau dibunuh, apalagi para muridnya. Tapi kita melihat sesudah Pentakosta Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Para murid mendapat Roh Kudus. Para murid dimampukan, terutama Petrus yang tadinya ketakutan dan menyangkal Yesus. Petrus akhirnya dia mendapat satu kekuatan, satu dimampukan oleh Roh Kudus untuk berkhotbah. Dan setelah Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa memberikan dirinya untuk dibaptis dan percaya. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Petrus, siapa sih Petrus gitu kan? Petrus itu nelayan, penjala ikan. Tetapi Tuhan Allah mau menggunakan Petrus untuk menjadi saluran berkatnya bagi orang-orang lain di luar sana yang belum mendengar tentang Injil, tentang kabar baik. Dari sini kita belajar Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita miliki saat ini,
kemampuan apapun yang kita miliki saat ini, walaupun sekecil apapun talenta yang mungkin kita miliki, kita mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau persembahkan itu untuk dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah ketika kita dalam proses mengembangkan talenta kita, Tuhan sendiri yang beracara di dalam kehidupan kita. Sehingga nanti kita lihat sama seperti biji sesawi yang kecil ini bisa menjadi pohon yang besar, kita yang mungkin tidak pernah dilihat oleh siapa-siapa, tetapi ketika kita mempersembahkan diri kita, kita boleh juga berguna bagi kerajaan Allah. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar biji sesawi walaupun kecil, tetapi ia bisa tumbuh dan menjadi besar. Kalau di situ ada potret sebuah pohon, itulah pohon sesawi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kecil tapi pohonnya bisa besar. Wow, daunnya banyak, rimbun seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Cabang-cabangnya besar. Bagaimana caranya bisa tumbuh? Bagaimana caranya biji ini bisa tumbuh? Allah sendirilah yang memberikan pertumbuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah sendirilah yang menumbuhkan biji ini sehingga menjadi sebuah pohon. Tidak ada campur tangan manusia, Bapak Ibu sekalian. Pohon ini bisa tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Cabang itu ranting, Bapak Ibu sekalian. Ranting yang besar ini pasti ranting itu melekat kepada pokoknya, pada batang pohon yang besar seperti itu. Sama Bapak Ibu sekalian, hari ini, malam hari ini kita kembali diingatkan. Kita tahu Yesus sudah wafat di kayu salib. Bahkan dia bangkit. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari dosa dan untuk memberikan kita satu kehidupan. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Seharusnya ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, yang kita lakukan adalah mengubah hidup kita yang lama menjadi hidup kita yang baru, menjadi hidup yang serupa dengan Yesus. Kalau kita menanam apel, pasti tumbuhnya pengennya pohon apel. Nggak mungkin nanti nanam biji apel tumbuhnya pisang, nggak mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menanam biji jeruk, pasti akan hasilnya jeruk. Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah dimulai dari benih Yesus sendiri. Artinya kerajaan Allah itu benih itu dari Yesus sendiri. Kita yang mengaku orang percaya, kita yang mengaku mau hidup melekat dengan Tuhan, kita mau menjadi ranting-rantingnya dan kita mau berbuah, artinya buah kita juga harus sama seperti Yesus sendiri. Kehidupan kita juga harus sama serupa dengan kehidupan Yesus sendiri. Seperti apa? Seperti karakter Yesus. Buah-buah roh itu Bapak Ibu sekalian. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Seperti itu yang seharusnya ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah miliki keserupaan dengan Kristus? Atau kita yang masih mengaku, iya saya percaya Yesus, saya setiap minggu ikut misa kok, saya setiap hari baca firman Tuhan, tetapi ketika punya masalah, kita malah menjauh dari Tuhan atau malah mungkin kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan. Atau mungkin ketika kita mengaku bahwa kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita mau menjadi murid Tuhan, tetapi kelakuan kita tidak sama dengan yang Tuhan harapkan. Kita masih egois, kita masih mementingkan diri sendiri mungkin, kita masih kita masih menginginkan pokoknya kehendakku yang jadi. Padahal seharusnya kalau ketika kita mau menyerahkan diri kita, kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam diri kita. Sudahkah kehendak Tuhan itu terjadi di dalam diri kita sampai saat ini? Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudahkah kita menjadi cabang-cabang yang besar?
Kalau kita belum menjadi cabang yang besar, itu harus dipertanyakan, gitu kan? Apa? Atau malah mungkin bukan menjadi cabang yang besar, malah mungkin cabang kita mati, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang harus kita refleksikan malam hari ini. Apakah saya sudah dekat dengan Tuhan? Sudahkah saya menjalin relasi dengan Tuhan? Ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan, iman kita akan tumbuh dan menjadi besar. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mencerminkan bahwa Yesus itulah yang hidup di dalam diri kita, bukan diri kita lagi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita menjadi cabang-cabang yang besar? Bagaimana kita bisa menjadi ranting yang betul-betul melekat pada pokoknya? Bagaimana caranya iman kita bisa bertumbuh? Dalam kitab suci mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Sudahkah kita mendengar firman Tuhan? Sudah, Wahyuni. Setiap hari saya ikut misa. Setiap hari saya mendengarkan apa yang dihomilikan oleh Romo atau oleh Monsinyur. Setiap hari saya baca firman Tuhan. Ya, pertanyaan berikutnya, sudahkah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Kerajaan Allah itu, kerajaan Allah itu, kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Kita yang diperbolehkan untuk masuk mengambil bagian dalam kerajaan Allah, seharusnya lah kita menjadi cabang-cabang yang besar. Cabang-cabang yang besar untuk apa? Untuk supaya kita lihat burung-burung di udara dapat bersarang dan bernaung di dalamnya. Ya. Nah, cabang yang besar itu supaya burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat burung-burung itu kan di luar dari tumbuhan itu sendiri, di luar dari pohon itu sendiri. Artinya, pohon ini memberikan satu tempat. Pohon ini memberikan juga satu kehidupan bagi di luar pohon itu. Sama. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang tumbuh besar dan dia mau memberikan ruang atau memberikan tempat bagi banyak orang untuk boleh masuk, untuk boleh tinggal di dalamnya. Ya. Untuk supaya burung-burung bisa bersarang, burung-burung itu butuh satu tempat yang namanya cabang itu, ranting itu, Bapak sekalian. Kalau tidak ada rantingnya, pohon itu tidak bisa burung-burung itu membuat sarang dan diam di dalam pohon itu. Burung-burung ini menandakan orang-orang yang ada di luar Tuhan. Apakah ketika kita mengikut Tuhan, orang lain sudah melihat ada Tuhan yang hidup di dalam diri kita? Atau orang lain masih melihat bahwa kita masih hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain? Ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, ketika kita mau menjadi murid Yesus, ketika kita mau bertumbuh di dalam Yesus dan menghasilkan buah, kita harus melekat erat kepada Yesus. Kita harus selalu mendengarkan apa kata Yesus. Kita harus bukan cuma mendengarkan, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya diberikan satu kesempatan untuk mengajar katekumen anak dan remaja. Kalau mengajar anak-anak dan remaja, mereka akan melihat kakak yang mengajarnya, apa yang dilakukan oleh kakak yang mengajarnya. Dan sewaktu anak saya yang paling kecil, yang sekarang sudah SMP, waktu itu anak saya ikut saya mengajar. Waktu itu dia itu masih kelas 3 SD, dari kelas mau naik ke kelas 3 SD. Dia sudah ikut saya mengajar katekumen anak dan remaja. Nah, ketika di dalam katekumen anak dan remaja itu saya
mengajarkan kepada anak-anak, gitu kan, mengajarkan kepada para remaja, ketika mau ikut Yesus, kita harus berubah. Yang tadinya kita suka marah-marah nggak jelas, kita harus bisa berubah, gitu kan. Kenapa kita marah? Apakah kita salah atau memang orang lain yang salah? Kalau kita salah, kita harus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh pengen menang sendiri, nggak boleh melawan orang tua. Nah, itu yang saya ajarkan kepada anak-anak katekumen anak dan remaja. Satu ketika, Bapak Ibu sekalian, ketika saya di rumah, dan anak saya waktu itu kan masih kelas 2, kelas 3 gitu kan ya. Kalau dia main, suka nggak diberesin, Bapak Ibu sekalian. Lalu saya bilang, Dek, kalau main diberesin. Iya, Mah. Nah, dia main. Sesudah main, hilang. Anaknya nggak tahu kemana. Mainannya tidak dibereskan, berantakan kemana saja. Saya lalu menghampiri anak saya, Dek, tolong mainannya dibereskan. Sebentar, Mas, saya mau nonton dulu. Ini lagi rame. Oke, saya tunggu. Gitu kan ya. Lalu anak saya nonton. Sesudah nonton, Dek, tolong diberesin sambil nonton, sambil beresin. Nanti, Mah, kalau iklan. Oke, saya tunggu kalau iklan. Bari kalau di dalam hati udah kesel, ini kenapa nggak diberes-beresin? Oke, tunggu lagi iklan. Nah, udah iklan nih Bapak Ibu sekalian. Saya tanya lagi, Dek, tolong mainannya diberesin, tapi sedikit agak naik nadanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari pertama saya cuma bilang, Dek, tolong diberesin, sampai, Dek, beresin nggak mainannya? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Tingkat suara saya sudah mulai meningkat di situ. Lalu anak saya dengan santainya, dia mengatakan seperti ini. Katanya kalau jadi pengikut Kristus nggak boleh marah-marah. Katanya kalau jadi pewarta nggak boleh marah-marah. Bapak Ibu sekalian, saat itu saya gitu antara mau marah sama sedih, Bapak Ibu. Saat itu saya merasa, aduh Tuhan, ampuni saya. Saya mengajarkan tidak boleh marah, saya mengajarkan harus sopan, tetapi ketika saya ngomong sama anak saya marah-marah. Anak saya membalikan. Saya di situ merasa Tuhan Yesus mengingatkan saya, ayo apa yang kamu ajarkan, kamu lakukan. Kamu boleh menegurnya dengan kasih, bukan dengan nada yang tinggi. Dan mulai saat itu saya belajar Bapak Ibu sekalian, ketika saya mau menegur anak saya menegur dengan kata-kata yang tidak terlalu tinggi. Saya dengan suara yang tidak terlalu tinggi. Di sini saya belajar satu hal. Ketika kita mau melekat erat dengan Tuhan, Tuhan akan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Disitulah terjadinya proses kita bertumbuh, Bapak Ibu sekalian. Kita boleh bertumbuh bukan hanya dalam karakter kita, tetapi dalam iman kita. Ketika dulu mungkin saya kalau berdoa, saya cuma minta Tuhan tolong supaya bla 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 bla. Saya hanya meminta seperti itu, meminta apa yang saya mau. Tetapi dengan berjalannya waktu ketika saya membaca firman Tuhan, saya belajar bahwa di dalam doa bukan kehendak saya yang terjadi, tetapi kehendak Allah lah yang terjadi. Karena kenapa? Allah tahu rancangan yang terbaik di dalam diri kita. Dan Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Mungkin kita merasa keadaan kita saat ini tidak baik. Tetapi Allah bisa merubah yang baik itu menjadi, merubah yang tidak baik itu menjadi baik. Malah menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Sama. Kita juga harus jadi berkat. Jadi berkat apa? Seperti cabang yang boleh dihinggapi oleh burung-burung di udara untuk bersarang. Kita pun menjadi pengikut Kristus yang boleh mewartakan kasih Tuhan itu lewat kata dan perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Lewat kata dan perbuatan. Artinya apa? Lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, janganlah kita menganggap remeh atau menyepelekan hal-hal kecil yang seringkali mungkin bisa berdampak bagi hal-hal yang besar. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu, ini mah pekerjaan yang sepele, nanti aja deh, nanti.
dinanti-nanti jadi lupa Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita tahu bahwa ini harus kita kerjakan, walaupun mungkin ini bagian kecil, ya, mungkin ini sesuatu yang tidak dilihat orang, tapi ketika kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan yang akan memproses kita dan memberikan pertumbuhan akan apa yang kita lakukan, dan itu bisa berdampak hal-hal besar bagi orang lain, melihat bahwa Allah itu betul-betul hadir dan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang juga yang mau merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Tadi di dalam ayat dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Nah, dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Dari Yesus yang sudah wafat, gitu kan ya. Kita juga sebagai pengikut Yesus mau juga menyerahkan diri kita, mengorbankan diri kita bagi kepentingan orang banyak, bukan bagi kepentingan diri kita sendiri. Sehingga apa? Dari hal itu banyak orang akan melihat, oh iya benar, dia pengikut Kristus. Saya merasakan kasih, saya mendapatkan berkat dari apa yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Lewat apa? Lewat mungkin kata-kata kita. Apakah kata-kata kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, atau kata-kata yang sopan, atau kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengeluarkan kata-kata berkat, orang lain juga akan merasa terberkati. Kalau kita mengeluarkan kata-kata kutuk, artinya hidup kita terpisah dari Allah. Kita yang seharusnya mati, tapi kita diberikan satu kehidupan baru. Kita juga mau mati bagi diri kita sendiri, dan biarlah hidup kita yang baru itu menjadi satu kehidupan yang baru juga untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga banyak orang yang mengenal Yesus, merasakan kasih Yesus melalui apapun yang kita katakan. Mungkin lewat sharing iman kita, Bapak Ibu sekalian. Lewat kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, masa pandemi sudah hampir berjalan 3 tahun. Waktu awal-awal pandemi, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan masa-masa sulit bagi saya dan juga suami. Saya mempunyai satu pekerjaan, yaitu menjadi guru les. Nah, pada saat pandemi, anak-anak les yang tadinya datang ke rumah saya atau saya datang ke rumah anak-anak les, stop semua, Bapak Ibu sekalian. Ketika itu stop, waduh, saya langsung berpikir, les stop, bekerja stop, tapi hidup harus terus berlangsung, berjalan, betul Bapak Ibu sekalian ya. Aduh, ini saya dapat dari mana Tuhan? Membiayai anak sekolah, lalu mungkin makan sehari-hari, dari mana? Tapi waktu itu saya cuma diingatkan sama Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap pada pengertian kamu sendiri. Secara manusia mungkin waktu itu saya berpikir saya tidak tahu lagi harus mencari penghasilan dari mana, karena itu semua terstop karena akibat COVID. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika saya berdoa dan menyerahkan ini semua kepada Tuhan, saya cuma bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan saat ini? Saya merubah doa saya yang tanya, Tuhan kenapa begini, kenapa Tuhan tidak begini? Lalu saya merubah doa saya, Tuhan apa yang harus saya lakukan saat ini? Bapak Ibu sekalian, selama sekolah online, anak-anak saya pun merasakan kesulitan di dalam pelajaran mereka. Jadi disinilah kesempatan saya untuk membantu anak-anak saya sendiri ketika mereka sekolah online. Kalau biasanya saya melakukan tugas saya ngelesin di luar itu dari siang sampai malam,
anak-anak hanya ketemu saya malam-malam, tetapi ketika masa pandemi ini, saya bisa bertemu dengan anak-anak, saya bisa lebih dekat dengan anak-anak saya, dan saya juga bisa membantu mereka di dalam pelajaran mereka yang tidak mereka pahami ketika guru-guru mengajar secara online. Lalu bukan hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, ketika saya menjalankan itu dengan satu komitmen, nggak ada yang ngelesin, pokoknya saya tetap ikut Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, satu persatu, Tuhan hantarkan anak les yang baru kepada saya, walaupun saya harus mengeles secara online. Di situ saya belajar bagaimana saya Tuhan harus ngeles secara online. Tapi Tuhan memberikan memberikan hikmat sehingga saya belajar bagaimana caranya memberikan les secara online. Satu persatu Tuhan kembalikan seperti keadaan waktu sebelum masa pandemi. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan lakukan ini di dalam kehidupan saya, anak-anak saya juga boleh merasakan dekat kembali dengan saya, dan anak-anak saya juga boleh mereka merasa bisa dibantu oleh mamahnya yang seorang guru les yang membantu pelajaran mereka. Bapak Ibu sekalian, hal kecil. Dalam hal meminta pun kita harus memiliki iman. Iman apa? Iman sebesar biji sesawi. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, walaupun kecil, tetapi kita imani, kita percaya Tuhan akan memberikannya kepada kita. Kembali lagi kepada Injil Markus bab yang keempat ini tentang kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Kerajaan Allah yang kalau kita lihat dimulai dari Yesus sendiri, lalu para murid, 12 murid, lalu setelah Pentakosta banyak orang yang percaya. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, lalu mengikuti ajaran-ajaran kabar baik itu, dan mereka juga menjadi berkat, sehingga kalau kita lihat sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, para rasul enggak cuma tinggal di Yerusalem, tetapi mereka juga keluar. Sampai kita bisa melihat pertumbuhan kekristenan ini bukan hanya di daerah Yudea ini saja, Galilea ini saja, Yerusalem ini saja, bukan, tapi sampai ke seluruh dunia. Dan sampai kita pun saat ini boleh merasakan berkat-berkat dari kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Tuhan mau memakai kita untuk kita pun boleh menjadi berkat dan menghantarkan kerajaan Allah ini nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Walaupun terlihat kecil, biarlah kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan lewat relasi kita dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan, terlebih lagi kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Dan juga selain itu, ketika kita mau membangun hubungan bukan hanya untuk relasi kita dengan Tuhan saja, tetapi juga relasi dengan sesama. Bagaimana caranya kita bilang kalau saya mencintai Tuhan, tetapi saya tidak mengasihi orang-orang di sekitar saya? Sama juga bohong, tidak akan menjadi ranting yang berbuah, Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan mau kita menjadi ranting yang berbuah, yang bisa juga menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Bangunlah hubungan kita malam hari ini. Kita diingatkan untuk kembali kita punya relasi dengan Tuhan. Untuk kembali kita mau mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Saya masih ingat Monsinyur Anton waktu pertama kali di minggu pertama bulan September itu, dalam homilinya dia mengatakan bahwa kita mungkin tuli tidak mendengar, tetapi Tuhan mau membuat kita mendengar. Tuhan mengajak kita untuk sendirian dan membukakan telinga kita sehingga kita boleh mendengar firman-Nya. Sama seperti orang yang tuli itu, kita juga mau menjadi celik ya, bukan cuma mata rohani kita, tetapi telinga kita juga mau terbuka
Dan biarlah dengan menjalin hubungan dengan Tuhan, telinga kita boleh selalu terbuka mendengarkan sabda Tuhan dan mengikuti ajaran-ajarannya. Jika kita merasa kesulitan di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama kita, jangan pernah lupa, di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus. Mintalah agar Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan semua perintah-perintahnya. Sehingga ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita mengasihi musuh kita, ketika mungkin kita melayani orang lain juga akan merasa bertemu dengan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan disinilah kita yang mungkin bukan apa-apa, tetapi Tuhan jadikan kita satu pribadi yang boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Persembahkanlah diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita mau lakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kerajaan Allah boleh nyata di dunia ini. Kalau Yesus memanggil 12 murid untuk menjadi saluran berkatnya, saat ini juga Yesus memanggil kita untuk tetap setia, untuk tetap bertahan, untuk tetap punya komitmen mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita bukan hanya bagi kita sendiri saja. Kehidupan baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kehidupan baru itu juga boleh dirasakan oleh orang lain, sehingga kita boleh melihat bukan iman kita saja yang bertumbuh, tetapi juga pewartaan akan kabar baik itu boleh kita sampaikan lebih banyak kepada orang-orang di sekitar kita, dan lebih banyak orang-orang mengenal Tuhan, sehingga Allah sendirilah yang mengubahkan dunia ini dengan kehadiran kerajaannya di dunia ini. Bukan kita, tetapi Allah. Seperti biji yang tadinya kecil bisa jadi pohon, itu semuanya melalui Allah sendiri. Sama, kita mau serahkan diri kita dan kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, setelah kita mengetahui biji sesawi yang kecil saja bisa menjadi besar, maukah malam hari ini kita juga menyerahkan diri kita untuk diri kita boleh digunakan untuk melayani, sehingga kerajaan Allah boleh nyata di tengah-tengah dunia. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Rahim, Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk malam hari ini. Malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa hal kecil bisa Engkau rubah menjadi sesuatu yang besar. Dari hal kecil Engkau rubah untuk boleh memberkati banyak jiwa. Seperti biji yang kecil boleh menjadi pohon yang besar dan juga boleh menjadi satu berkat bagi orang-orang di sekitar pohon itu ataupun burung-burung yang bersarang di pohon itu. Dan dalam malam hari ini Tuhan, kami pun mau menyerahkan diri kami. Kami yang sudah percaya kepadamu. Kami mau lewat hidup kami diubahkan oleh Roh Kudus-Mu, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Agar lewat hidup kami, kerajaan-Mu boleh nyata di dunia ini. Dan lewat hidup kami, banyak orang yang mengenal Engkau. Lewat hidup kami, banyak orang yang merasa diberkati. Terlebih lagi lewat hidup kami, orang-orang merasakan Engkau hadir dan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami juga mohon Roh Kudus-Mu
yang selalu mengingatkan kami, Roh Kudus-Mu yang membantu kami, agar di dalam setiap langkah hidup kami boleh selalu membawa Engkau di dalam hidup kami. Di dalam setiap hidup kami, biarlah Roh-Mu saja yang membimbing kami, Roh-Mu yang memampukan kami, agar setiap langkah hidup kami pun kami boleh melakukan apa yang Engkau katakan di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu, jadikanlah kami garam dan terang, jadikanlah kami ya Tuhan berkat bagi banyak orang, terutama bagi keluarga kami. Terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk sabda-Mu Tuhan, dan hamba-Mu saat ini juga mau menyerahkan umat-Mu yang saat ini hadir di dalam persekutuan malam hari ini, ataupun yang mendengarkan sabda-Mu malam hari ini. Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu, perpanjangan tangan-Mu, sehingga kerajaan-Mu hadir dan dirasakan di tengah-tengah dunia yang saat ini membutuhkan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat semuanya, dan kami mau serahkan seluruhnya aktivitas kami dan hidup kami di dalam tangan-Mu. Hamba telah selesai berbicara Tuhan, dan biarlah salib-Mu yang nyata, biarlah sinar kemuliaan-Mu yang terpancar. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan supaya banyak orang yang datang kepada salib-Mu, dan mereka boleh mengenal, merasakan kasih. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mau serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa, kita satukan doa persembahan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu dapat tertanam, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk siswa Yuni. Kiranya Kau berkati untuk pekerjaan, usaha, kesehatannya, serta keluarganya. Dan tiba saatnya kami akan memberikan sebagian berkat yang Kau berikan daripada kami. Kiranya berkat ini dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita iringi persembahan dengan nyanyian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan akan abadi. Tidak perlu khawatir, belum di udara Tuhan yang akan pelihara. Tuhan yang akan cukupin setiap kebutuhan kita. Mari kita imani dan kita angkat pujian. Musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak ada berubah.
kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasih-Mu. Beri pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskanlah bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkanlah orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kami juga bawa saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini untuk Ibu Kimiati, Ibu Natalia, dan Bapak Rudi Setiawan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai untuk tahun-tahun ke depan. Panjang umur Tuhan, berikan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah Tuhan. Agar di tahun-tahun ke depan Tuhan, Tuhan terus memegang tangan saudara-saudara kami ini Tuhan, dengan lebih lagi Tuhan. Bapa, jika sebentar kami akan mengakhiri persekutuan online pada malam hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjaga selalu Tuhan, agar kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa memancar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami, pertemukan kami di persekutuan online pada minggu depan Tuhan, dengan kami boleh lagi untuk memuji dan menyembah Engkau, kerinduan kami yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan perantaran putra-Mu terkasih, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.